Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, menjelang Natal biasanya kita mendengar kata-kata Mesias, nubuat, atau nubuat tentang Mesias. Hal itu terjadi biasanya pada masa Advent menjelang Natal. Lebih jauh, kita juga mendengar sebutan-sebutan yang luar biasa tentang Mesias. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kedengarannya keren, hebat, luar biasa. Tetapi sesungguhnya itu bukan semata-mata sebutan bagi Mesias, tetapi karya-karyanya dalam kehidupan di dunia bagi orang yang percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sudahkah saudara merasakan hal itu dalam kehidupan saudara? Sesungguhnya itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada semua manusia. Tetapi bagaimana kenyataannya? Benarkah demikian? Untuk itu mari kita temukan jawabannya dalam renungan Ajaran Hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami agar dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 yang demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema karya Mesias bagi orang percaya. Saudaraku, bacaan kita ini nubuat kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yesaya mencatat 4 nama yang akan menandai tugasnya selaku Mesias. Yang pertama, penasihat ajaib, merupakan perwujudan hikmat sempurna selaku penasihat. Ia akan membuka tabir rencana keselamatan. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam diri Mesias seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal, bagaikan seorang Bapa penuh belas kasihan yang mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Pemerintahnya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Saudaraku, bagaimana agar nama-nama Mesias yang menggambarkan karyanya dalam kehidupan di dunia ini tidak berhenti sebagai slogan, tetapi sungguh dapat dihayati dan dirasakan dalam kehidupan orang percaya? Saudara, selain Yesus Kristus sebagai Mesias yang berkarya dalam kehidupan di dunia, tetapi juga ada peran aktif orang percaya agar karya-karya Sang Mesias sungguh dapat dirasakan. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan dan digenapi melalui pengorbanannya, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias akan bisa merasakan karyanya sebagai Raja Damai yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui membebaskan dari dosa dan kematian kekal. Karena kematian Yesus telah menggantikan manusia dari hukuman karena dosa, diselamatkan dan menerima anugerah hidup kekal di surga, sekaligus terbebas dari kematian kekal yang seharusnya
dihukum di neraka karena Allah yang perkasa. Yang kedua, sebagai orang yang telah diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus disebut anak-anak Allah, yang akan merasakan pemeliharaan Allah dalam seluruh kehidupannya, dijaga, dipelihara, dicukupi kebutuhannya oleh Bapa yang kekal. Bukan hanya itu, Bapa surgawi itu juga memelihara hidup orang percaya dengan beri hikmat dalam kehidupannya, menasihati, mengingatkan, menghibur, menguatkan melalui pimpinan Roh Kudus sebagai penasihat yang ajaib dalam kehidupan orang percaya, sehingga hidup orang percaya seturut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sungguh menolong dan menguatkan hidup iman kami. Yesus Kristus Sang Mesias yang hadir di dunia sungguh telah menyatakan karyanya dalam kehidupan kami sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sungguh kami merasakan karya-karya-Mu yang ajaib, luar biasa, penuh berkat. Oleh karena itu, ya Allah, tolonglah kami agar Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kami, agar kami tetap taat dan setia sampai akhir hidup kami nanti. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.